Acara akan dipandu oleh Pak Sony. Monggo Pak Sony, layar kami serahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Dan kami rindu pagi hari ini kita bisa saling berbagi satu dengan lainnya melalui acara 1 jam bersama Renungan Harian. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dengan sukacita pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita ingin memuji muliakan Tuhan, bahkan kita ingin bersama-sama renungkan firman Tuhan dan membagikan dan menjadi berkat sesama kita. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Kau satukan kembali melalui daring ini Tuhan. Di berbagai tempat Tuhan, kami boleh bersama-sama pagi hari ini memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biar setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima sungguh-sungguh boleh mengubah hidup kami dan memperkuat iman kami Tuhan. Berkati Tuhan acara ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pakai handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan. Semua dalam kendali-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir Tuhan. Sungguh kami ingin diberkati dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa berkati urapi hamba-Mu Pak Yudi yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mendengarkan baik, bahkan kami mendapat sesuatu Tuhan dari Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan kami serahkan semuanya jalannya SCPR ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, dan bila melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini, dan biarlah Tuhan selalu menjamah hidup kita. Kita naikkan pujian ini, Bapa sentuh hatiku. Mari naikkan pujian ini keluar dari dasar hati kita paling dalam sebagai doa kita pada Tuhan. Kita akan percaya begitu besar kasih Tuhan di depan kita, hingga pagi hari kita berasakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bahkan hari demi hari selalu kita dalam penyertaannya dan pelindungannya. Biarlah di akhir tahun ini sungguh-sungguh hati kita terus tertuju pada Tuhan. Bahkan hidup kita makin hari makin diubah menjadi hidup yang baru dan hidup yang berkenan di depan Tuhan. Ya, sebab itu bagi ini Bapak Ibu, mari siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada hari ini. Kita akan simak bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 43. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Renungan hari ini berjudul, Demi Kehormatan Siapa? Firman Tuhan dengan tegas menunjuk sikap beberapa orang pemimpin yang takut dikucilkan oleh kelompoknya adalah sikap yang lebih suka akan kehormatan manusia. Sebagian orang mengurungkan niatnya untuk mempercayai Tuhan karena lebih takut kehilangan hormat dari manusia. Shannon Rowe, seorang aktivis Kristen yang pernah mengalami pengucilan dan tekanan, dalam doanya berucap, Tuhan, biarkanlah orang-orang melihatmu dalam diriku, kosongkanlah diriku. Jangan biarkan orang-orang memandangku sebagai orang yang menjijikkan atau kasar. Sesaat setelah berdoa, ia mendengar suara hatinya berkata, sebagian orang merasa sikap Yesus menyakitkan hati dan kasar. Coba hitung, berapa orang yang mengundurkan diri karena menganggap ajarannya keras. Teguran itu lalu mengubah doanya. Jika begitu Tuhan, buatlah semua orang menyukaiku, pinta Shannon. Lagi-lagi ia mendengar suara. Kenyataannya, sekalipun Yesus terus berbuat baik, orang-orang tetap memusuhinya. Tersadar dengan teguran ini, Shannon pun berdoa, Tuhan, aku rindu mematuhimu. Sertailah aku dalam setiap hubunganku. Biarkan aku mencintai sesamaku seperti aku mencintaimu. Dimuliakanlah namamu. Amin. Tak seorang pun ingin dimusuhi. Tiap orang ingin dihargai.
Itulah sebabnya kita seringkali rela membayar dengan harga mahal demi mencari kehormatan manusia. Bahkan, doa-doa kita pun selalu menyebut supaya kita dihindarkan dari orang-orang yang punya maksud jahat dan sebagainya. Ketika hanya memfokuskan keinginan hanya untuk diri sendiri, maka hal itu akan sulit terpenuhi. Jika kita ingin mendapat penghormatan Tuhan, mematuhi kehendak-Nya adalah hal yang utama. Jika ingin sikap orang lain berubah, maka kita perlu mengubah terlebih dahulu diri kita. Jika kita memutuskan untuk mematuhi kehendak Allah, bisa jadi kita akan menghadapi banyak pertentangan, bahkan kehilangan hormat dari manusia. Dan renungan pagi hari ini, ya, di mana dengan tema yaitu demi kehormatan siapa, ya. Di tengah-tengah kita telah hadir penulisnya langsung itu Bapak Samuel Yudi Susanto. Selamat pagi Pak Samuel Yudi Susanto. Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, luar biasa Pak Sony. Puji Tuhan. Ya, saat tadi pagi kita sama-sama bersateduh, bahkan kita membaca, bahkan pagi hari ini diulangi kembali dengan audio renungan harian. Kita makin dipertajam, bahkan makin dikuatkan. Dan begitu banyak hal yang kita ingin lihat, kita ingin gali dari apa yang Bapak tulis pagi hari ini. Saya yakin dan percaya sangat menarik, ya, dari temanya saja sangat menarik, apalagi isinya. Sehingga biar pagi hari ini nanti Bapak Samuel Yudi menyeringkan latar belakangnya apa yang ditulis oleh beliau, sehingga nanti kita juga bisa saling berbagi Bapak Ibu, ya, melalui sharing yang Anda dapatkan pagi hari ini, sehingga satu dengan lainnya saling menguatkan. Ya, begitu. Ya, kalau gitu silakan Bapak Samuel Yudi, waktunya untuk silakan berbagi dengan apa yang Anda tulis pagi hari ini. Sungguh-sungguh berkati kita semua. Kami silakan Pak Yudi, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Sony, Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan, ya, yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, boleh berbagi, juga bersharing bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus itu akan menolong setiap kita, ya, sehingga kita dapat bersama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya pagi ini. Ya, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita boleh kembali menikmati firman Tuhan, membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43. Dan jika saya boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menulis, kemudian renungan ini juga diterbitkan oleh Yayasan Gloria, kita bersyukur bahwa semua ini boleh menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah saya angkat ini, ya, terlahir dari sebuah perenungan, ya, ketika saya membaca kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43 ini, di mana di situ saya melalui perenungan menemukan sebuah fakta yang sangat-sangat menarik, ya, yang bahkan ini kalau menurut saya itu sangat miris. Kenapa? Karena di situ sudah diawali bahwa ada begitu banyak sekali Tuhan Yesus itu di dalam pelayanannya mengadakan begitu banyak mujizat-mujizat, ya, di samping pengajaran-pengajaran yang sudah Yesus sampaikan, ya, kepada orang-orang Yahudi di dalam konteksnya pada penulisan firman Tuhan itu, ya, bahkan Yesus disertai dengan kuasa-kuasa sehingga dia banyak sekali mengadakan mujizat-mujizat. Tetapi pada kenyataannya bahwa banyak sekali dari orang-orang Yahudi itu tidak percaya, gitu, ya, tidak mempercayai apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu, ya, itu menjadi tanda buat mereka untuk
mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan, gitu ya. Dan kenapa demikian? Ya, dengan jelas sekali kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya itu, ya ternyata bahwa hal itu memang sebelumnya sudah dinubuatkan ya oleh Nabi Yesaya sendiri, yang kita tahu bahwa Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi penyambung lidah ya pesan-pesan Tuhan, tetapi dia juga sendiri banyak sekali mengalami apa yang namanya penolakan-penolakan dan ketidakpercayaan dari orang-orang Israel sendiri gitu ya. Dan makanya dia sampai di dalam perkataannya yang ditulis dan juga kepada Tuhan, ya dia istilahnya sebagai seorang manusia pun juga dia pasti akan tetap heran gitu ya. Kenapa Tuhan mereka tidak mempercayai gitu ya. Apa yang sudah engkau lakukan. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita juga melihat, membaca di selanjutnya, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan sendiri ya menyebut bahwa orang-orang Yahudi atau Israel itu memang bangsa yang keras hati, degil. Jadi perkataan apapun yang mereka dengar tentang firman Tuhan, mereka itu sudah menutup diri dan mereka tidak mau mempercayai kebenaran firman Tuhan. Nah, itu perenungan pertama yang saya dapatkan ya, bahwa memang ada orang-orang yang sudah tidak mau mempercayai apapun yang didengar, apapun mujizat-mujizat yang Tuhan sudah perbuat dan nyatakan. Kemudian hal yang kedua, kita bisa melihat juga membaca di dalam ayat yang ke-42 itu ya, dikatakan bahwa namun demikian ya banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, ternyata ya pada saat Yesus mengalami, ada ditulis bahwa ada begitu banyak para pemimpin itu yang sesungguhnya itu percaya gitu ya. Percaya kepada apa yang Yesus ajarkan, percaya kepada mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus yang sudah dia lakukan. Namun demikian mereka itu takut untuk mengakuinya ya. Kenapa? Karena mereka itu takut dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Ya, mungkin juga mereka itu juga adalah bagian-bagian dari pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin orang Farisi juga gitu ya. Sesungguhnya dalam hati mereka itu mereka percaya, tetapi karena mereka takut dikucilkan, mereka takut dibenci, mereka takut kehilangan apa yang menjadi posisi mereka, kenyamanan mereka, ya maka akhirnya bahwa mereka tidak mau mengakui iman percaya mereka dengan lebih memilih bersikap untuk kompromi gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi mereka mencari perlindungan bagi dirinya sendiri, mencari sesuatu yang aman, asalkan aku tidak dikucilkan, ya udah saya akan berhenti sampai pada tahap memang saya percaya, memang saya mengakui, tetapi saya tidak akan mengakui hal ini kepada orang-orang atau kepada khalayak umum. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tentang Nikodemus ya, Nikodemus itu kalau kita tahu dia tercatat sebagai salah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, dikisahkan bahwa pernah satu kali itu dia itu pengen istilahnya sharing dengan Yesus gitu ya, mengajak ngobrol Tuhan Yesus, dia ingin tahu lebih banyak tentang pengajaran-pengajarannya, tetapi yang dia lakukan itu adalah dia melakukannya pada waktu malam. Ya, pada waktu malam hari. Nah, bisa jadi dia melakukan itu karena untuk berjaga-jaga supaya tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kalau dia ini berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus gitu ya. Makanya dia memilih waktu yang tepat yaitu malam hari, ya tujuannya supaya tidak diketahui oleh
orang lain. Ya mungkin saat itu dia berpikir, wah kalau saya diketahui, saya pasti akan dikucilkan, pasti saya akan dibenci, pasti saya akan disingkirkan. Tetapi yang luar biasa adalah justru pertemuan itu akhirnya mengubah kehidupan Nikodemus ya. Dari seorang yang istilahnya awalnya ragu, dia takut mengakui iman percaya, tapi pada akhirnya di dalam perjalanan imannya Nikodemus ini ternyata menjadi seorang yang benar-benar mau menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dia dikatakan bahwa dia pernah membela mati-matian Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi itu menentang pengajaran Yesus. Ini luar biasa. Kemudian pada akhir kehidupan Yesus, ya saat kematiannya, maka Nikodemuslah juga dia yang menyediakan minyak untuk mengurapi Yesus juga. Nah ini sesuatu perubahan hidup yang luar biasa. Nah merenungkan hal ini, saya kembali merenungkan kehidupan saya sebagai pribadi ya. Saya berpikir saya mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri tentang kehidupan saya bahwa saya ini memang mengaku di dalam hati bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi persoalannya apakah keyakinan saya, iman saya, kepercayaan saya kepada Yesus itu dibarengi atau selaras dengan perbuatan-perbuatan saya dan perkataan-perkataan saya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap saya ketika saya harus berada atau dibawa Tuhan kepada sebuah lingkungan yang mayoritas itu istilahnya membenci kekristenan, gitu ya. Dan di mana apa yang akan saya lakukan, bagaimana saya bersikap ketika saya berada dibawa kepada sebuah lingkungan kerja, ya di mana orang-orang di sekitar saya itu adalah mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, apakah saya akan tetap menjaga iman kepercayaan saya sesuai dengan pengakuan saya bahwa saya orang yang percaya kepada Tuhan, saya harus tetap melakukan kebenaran, atau justru saya akan berkompromi ya melakukan apa yang mereka lakukan dengan tujuan yang penting saya aman, yang penting saya nyaman, saya tidak kehilangan pekerjaan, saya tidak kehilangan posisi, dan saya tetap dihormati. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin saya berada di dalam sebuah lingkungan yang nyaman ya. Katakanlah memang saya berada di sebuah gereja, semuanya orang Kristen, saya melayani setiap hari Minggu, ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah motivasi saya melayani Tuhan itu benar-benar murni di hadapan Tuhan atau tidak, gitu ya. Apakah selama ini saya melayani Tuhan supaya saya itu dipandang orang-orang itu, wah kamu hebat, kamu luar biasa, gitu ya. Wah kamu memang pinter, ya, suaramu bagus, jadi seorang WL katakanlah seperti itu, atau khotbah-khotbahmu bagus. Nah, apakah itu yang kita cari? Nah, ketika hati saya mulai terarah kepada hal yang demikian, ya bahwa hati saya sudah tidak lagi fokus untuk menyukakan hati Tuhan, tetapi hanya mencari kehormatan bagi diri saya sendiri, kehormatan manusia, mencari puji-pujian bagi diri saya sendiri, ya saya ini memang ya tidak ubahnya seperti para pemimpin agama, pemimpin Yahudi yang takut dikucilkan seperti itu tadi. Nah, tidak ubahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya firman Tuhan hari ini bagi saya pribadi sangat menegur, sangat mengingatkan dalam kehidupan saya secara pribadi untuk kembali untuk istilahnya apa ya, memeriksa hati saya kembali di hadapan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah selama ini saya mengikuti kehendak-Mu? Apakah apa yang menjadi iman kepercayaan saya itu selaras dengan perbuatan hidup saya, dan saya berani untuk mengakui iman saya di depan setiap orang dimanapun saya berada bahwa saya ini orang Kristen, ya apapun risikonya, sekalipun saya harus dikucilkan, saya harus dibenci, gitu ya. Nah, jadi
saya menjadi ingat juga bahwa sebuah kalimat bijaksana yang menyatakan bahwa seorang murid itu tidak akan jauh beda dengan gurunya, gitu ya. Kalau gurunya saja dibenci, maka murid dan pengikutnya pun juga pasti akan mengalami hal yang sama. Nah, kita memiliki guru Tuhan yang sama, yaitu Kristus. Ya, dia sendiri aja walaupun hidup di dalam kebenaran, dia banyak berbuat baik. Ya, apa yang dia lakukan itu, dia berusaha untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, itu pun dia masih tetap dibenci, dia dianiaya, dan dia dikucilkan, apalagi kita sebagai para pengikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya ini menjadi pelajaran buat setiap kehidupan kita, ya, supaya mari kita di dalam mengiring Tuhan itu menyadari bahwa segala sesuatu yang akan kita jalani itu tidak selamanya mulus, tetapi sebaliknya Tuhan mengatakan kita pasti akan menghadapi banyak sekali risikonya, dan risikonya itu jelas-jelas tidak menyenangkan, tetapi kiranya kita tetap memilih ya untuk tetap hidup di dalam keyakinan, kepercayaan kita bahwa kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kira-kira itu dari saya sedikit yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya dapat menjadi berkat. Dan saya rindu Bapak Ibu, mari kita saling berbagi pengalaman, sharing ya, supaya kita bisa saling dikuatkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Poin yang Bapak bagikan pagi hari ini, yang pertama tidak mau mempercayai ya biasanya itu kalau orang udah keras itu gimana pun apapun yang dengar pasti nggak percaya, karena pertama menolak pasti ya, awalnya di penolakan, begitu penolakan ya pasti nggak percaya ya. Tapi saat kita bisa menerima pasti itu lebih mudah untuk kita bisa mempercayai. Terus yang tadi Bapak katakan yaitu yang penting motivasi ya, kita motivasi kita di mana itu apa sih, itu siapa sih? Apakah kita menyenangkan Tuhan atau justru kita menyenangkan hati manusia atau mencari kehormatan manusia gitu ya. Ini menarik sekali ya, dan apalagi kita sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita seringkali kita ini dikucilkan ya, baik dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan kita sebagainya. Tapi sekali lagi kalau kita sudah merasakan itu berarti kita ini benar pengikut Kristus, karena Allah sendiri sudah merasakan ya. Jadi dari Pak Ivi katakan bahwa sang guru saja merasakan itu, apalagi murid-muridnya. Iya, menarik sekali Pak. Terima kasih Pak Gari. Ya, Bapak Ibu mari Pak Gari, mungkin Anda punya pengalaman atau mungkin saat Anda tadi dengan pagi tadi Bapak Ibu mendapat sesuatu dan pagi hari ini ingin berbagi sehingga ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Kami persilakan Bapak Ibu, kami buka ruang untuk Anda bisa berbagi pagi hari ini. Ya, silakan. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ya, silakan Anda boleh tekan tombol raise hand ya. Atau Anda juga bisa langsung angkat tangan. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk pagi hari ini kita ingin berbagi ya. Ya, silakan. Ya, silakan dimulai dari Bu Iva. Silakan Bu Iva. Dapat siapa Ibu pagi hari ini Bu Iva? Ya, pagi Bu Iva. Mungkin punya pengalaman atau mungkin berbagi Bu dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Ibu. Pagi Pak Sony, pagi Pak Ivi. Terima kasih buat sharingnya pagi ini. Saya jadi ingat baru kemarin ada salah satu jemaat kami yang WA, dia baru dibaptis dan keluarganya itu belum percaya Tuhan. Jadi akhirnya dia dibaptis dan foto baptisnya ada di handphone tantenya. Tantenya itu di jemaat kami. Jadi ini keponakannya. Jadi waktu baru baptisan beberapa minggu yang lalu difoto dan ada yang lihat ada foto dia dibaptis di handphone tantenya sehingga dipermasalahkan oleh keluarganya dan dia diminta untuk menceraikan istrinya sama keluarga istrinya.
Tapi terus kita cuma bilang, enggak, pokoknya kamu jangan inisiatif dari kamu untuk bercerai, jangan inisiatif dari kita nggak boleh berinisiatif mencerai. Jadi saat ini masih dalam pergumulan dia, dalam pergumulan karena diminta untuk menceraikan dari istrinya. Memang kadang-kadang waktu kita taat, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan harapan kita, orang-orang mungkin nggak bisa menerima ya. Dan emang sebagai manusia kadang-kadang kayak saya juga khususnya suka nggak enak hati kalau orang lain jadi nggak suka sama kita. Kalau saya sih bukannya ingin dihormatin, cuman kalau ada orang lain yang nggak senang, aduh kayaknya nggak enak kalau ada clash atau ada sesuatu yang nggak sepaham dengan orang. Kadang-kadang saya merasa kurang nyaman, takutnya menyakiti atau orang lain itu jadi nggak suka, kurang enak dalam hubungan seperti itu gitu. Tapi memang hari ini kita diingatkan bahwa kita mesti ya lebih taat. Tuhan Yesus aja yang udah segitu baik, segitu berbuat baik juga mengalami hal-hal yang kadang-kadang disalah sangka dan tidak diterima. Nah, ada 2 peristiwa di Alkitab yang saya diingatkan yang kurang lebih senada dengan sharing hari ini. Yang pertama di Matius ya, di Matius 10 waktu itu Tuhan Yesus berpesan sama murid-muridnya. Di Matius 10 Tuhan Yesus berpesan. Di ayat 22 dikatakan kurang lebihnya bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi tadi sudah bilang di Matius 10 ayat 22, dikatakan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi selama kita taat, benar tadi yang dirung baru, selama kita harus tetap taat, kita bertahan, kita akan selamat, tetap bertahan. Walaupun mengalami dikucilkan, dibenci, tidak disukai. Karena di ayat yang ke-28 di Matius 10 juga dikatakan, Matius 10, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Jadi kalau nggak disukai manusia, ya dia kan nggak bisa apa-apain kita, paling banter kalau sampai dia benci-benci banget dia bunuh. Tapi ya udah di dunia, tapi dia kan nggak berkuasa sampai selanjutnya jiwa kita nggak akan binasa di tangan Dia. Tapi kita harus lebih takut pada Tuhan, karena Tuhan bukan cuma tubuh, tapi Dia bisa membinasakan jiwa sampai di keabadian. Jadi tetap bertahan, lebih taat sama Tuhan. Dan satu lagi di Petrus, di Kisah Rasul 5 ayat 29. Waktu itu Petrus dan rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Waktu itu juga diperhadapkan dengan mahkamah agama dan dengan keras dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Nah, tetapi mereka tetap mengajar memenuhi Yerusalem dengan ajarannya. Dan akhirnya di Kisah Rasul 5 ayat 29, intinya Petrus bilang kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih buat sharingnya hari ini. Kita diingatkan lebih taat. Sepanjang tahun ini yang udah taat, terus taat. Yang belum taat, mau belajar lebih taat. Dan tahun depan kita sama-sama komit lebih taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terima kasih Bu Ive. Ya, ini nggak mudah ya, apalagi taat dan mengikuti kehendak Allah ya. Seringkali ini yang menjadi menjadi sesuatu di kehidupan kita, perjuangan ya. Tapi saya akan percaya saat kita taat dan menuruti kehendak Tuhan, pasti endingnya sangat indah sekali gitu ya. Dan ini sangat menarik sekali Pak Yudi ya. Seringkali manusia mencari itu seringnya kompromi ya, damai, yang penting damai gitu ya. Semuanya ikut saja, yang penting aman ya, mencari aman ya. Tapi ya sekali lagi untuk mengikuti kehendak Tuhan itu nggak gampang. Tapi saat kita mengikutinya, pasti kita punya sesuatu yang indah Tuhan sediakan buat kita ya. Seperti apa yang tadi Bu Ive sharingkan ya. Ya, karena memang itu pengikut Kristus harus siap dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, dan itu suatu keputusan dalam kehidupan kita dan iman kita tetap teguh dalam Dia. Wah, terima kasih Bu Ive sharingnya ya, supaya kita taat dan terus mengikuti kehendak Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu ya, mungkin ada ingin berbagi. Ini sangat sungguh-sungguh memberkati kita pagi hari ini, menguatkan iman kita ya. Dan kami rindu pagi hari ini benar-benar Bapak Ibu juga boleh merasakan berkat dari Tuhan melalui sharing apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Ya, di tengah itu juga ada Pak Mara. Pak Mara, ingin berbagi Pak Mara? Dapat berkat suatu kah Pak? Silakan Pak Mara. Iya, terima kasih Pak Sony waktunya.
Tapi ada satu yang menarik menurut saya yang berhubungan dengan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu ketika kita diremehkan gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya nggak suka-suka bola banget. Mulai senang sama Messi itu karena tahu dia mulai orangnya humble ya. Terus kemudian yang berikutnya sebenarnya dia masa mudanya, masa kecilnya bukan orang yang apa ya. Memang dia bertalenta, tapi dia punya penyakit ya, penyakit kelainan hormon gitu ya. Jadi dia hormon pertumbuhannya bermasalah gitu kan, sehingga makanya dia akhirnya harus ke Spanyol dari kecil ke Barcelona. Untuk dia ikut ke Barcelona karena untuk bisa dapat pengobatan dengan baik. Nah, dalam pikiran saya waktu itu mungkin saat Messi kecil itu dia diremehkan kan. Kamu nggak mungkin bisa jadi apa-apa. Pertumbuhanmu jelek kok, kamu nggak bisa bertumbuh, kamu nggak bisa menjadi seseorang yang hebat gitu ya. Mungkin talentamu besar, tapi saya yakin itu saat menjadi saya nggak tahu persis apa yang dirasakan dia, tapi dalam bayangan saya mungkin aja saat itu dia merasa benar-benar diremehkan. Aku nggak akan bisa apa-apa gitu kan. Tapi kita melihat semua gelar komplit gitu, bagaimana Tuhan berkarya itu Tuhan bisa kok buat gitu ya. Saat diremehkan, kalau tadi pengantarnya Saul diremehkan Tuhan segala macam, tapi kalau dia fokus melakukan apa yang menjadi bagiannya, ya Tuhan bisa berkarya. Jadi mungkin saat ini kondisi kita juga ada yang sama mungkin ya. Kita merasa kondisi kita sepertinya banyak sekali keterbatasan dalam hidup kita gitu ya. Tetapi kita mengingat bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas, sehingga kita bisa menjadi tidak terbatas kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya, begitu Mas Sony. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Yudi sharingnya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Mara. Ya, sangat menarik sekali ya. Ya, Tuhan kita tidak terbatas ya dalam kehidupan kita, walaupun seringkali kita merasa terbatas, tapi Allah tidak pernah terbatas, untuk terus menolong umatnya, bahkan terus untuk mengangkat umatnya. Menarik sekali ya apa yang Bapak sharingkan sampai tadi malam, mungkin sampai sekarang walaupun masih agak ngantuk-ngantuk, tapi tetap sukacita dalam mengikuti SCPR ini. Ya, sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Mara. Ya, Bapak Ibu silakan yang lainnya ingin berbagi. Kami sungguh-sungguh menarik pagi hari ini, pembahasan kita pagi hari ini. Ya, kami persilakan. Ya, kita akan bergeser. Bu Endang Lestari, ada Bu? Silakan Bu Endang ingin berbagi pagi hari ini, Bu Endang. Ya. Iya, terima kasih Pak Sony. Ya, silakan Bu. Kan gambar ya. Nah, Bapak Ibu. Silakan Ibu. Pak Yudi juga untuk renungan pagi hari ini. Mengingatkan kembali, kalau kadang saya merasa ketika Pak Sony tadi mengatakan menguraikan tadi hasil perenungan beliau, saya juga merasa kadang saya juga gitu ya, kadang saya ini mengaku Kristen, saya bahkan juga ikut menulis renungan yang saya bagikan juga untuk banyak orang. Tapi ketika bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi pelaku firman yang baik? Apakah saya sudah melakukan kehendak Tuhan dengan benar seperti yang dimaui oleh Tuhan gitu? Ternyata saya sendiri juga bisa menilai, kadang saya nggak gitu ya, kadang terasa apa ya, saya ini manusiawinya itu keluar, kerapuhan diri yang menganggap bahwa saya harus melakukan segala sesuatu karena diri saya sendiri, itu masih sering juga dialami gitu ya. Padahal seperti yang tadi diingatkan Pak Yudi bahwa kita punya Tuhan, apapun yang kita lakukan ya harusnya sesuai kehendak Tuhan kalau kita memang benar-benar sebagai seorang Kristen gitu ya. Tidak boleh mencari untuk diri sendiri, tetapi kadang demi keakuan ya akhirnya kita membela diri lah apalah gitu ya. Kalau kita tidak dihargai, kita juga merasa pengorbanan kita, perjuangan kita gitu tidak dihargai, jadi merasa marah begitu. Terima kasih untuk Pak Yudi yang sudah mengingatkan. Melalui sharing hari ini, saya banyak dibantu oleh RH untuk semakin membangun diri. Semoga tidak hanya pandai berbicara dan pandai menulis, tetapi ke depan lebih banyak lagi untuk
mengimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam ibadah yang nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Begitu Pak Sony, terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Jadi firman Tuhan itu bukan saja untuk sedap didengar Bu ya, tapi bagaimana kita melakukannya itu penting. Jadi pelaku firman Tuhan, dan itu tidak mudah. Tapi kita akan percaya Tuhan selalu menyertai kita, bahkan Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kita. Terima kasih buat sharingnya Ibu Endang. Iya, ini sangat memberkati semuanya. Ya, silakan Ibu Dati. Iya, silakan Ibu Dati berbagi pagi hari ini, Bu Dati. Iya, silakan Bu. Ya, salam, selamat pagi. Terima kasih Pak Sony. Salam Bapak Ibu semuanya, para penulis, para pembaca setia RH. Pagi ini bersyukur karena Tuhan mengingatkan, ya walaupun kami itu setiap hari ya di redaksi, ya memang pekerjaannya nguplek-nguplek begitu ya, dipimpin oleh Ibu Lilis selaku pemimpin redaksi. Tapi ketika kami mereview, kemudian menyusun, kadang membongkar pasang RH untuk disusun gitu menjadi satu episode tayangan begitu, kami sudah diberkati terlebih dahulu oleh setiap naskah yang akan ditayangkan. Tapi ketika itu diperdengarkan melalui audio RH yang juga diproses oleh teman-teman di audio gitu, dan kemudian diperdengarkan dan kita kupas bersama-sama di dalam 1 jam bersama renungan harian, itu selalu menjadi berkat yang baru lagi, yang fresh lagi. Seperti itu yang kami rasakan dan kami alami, dan kiranya apa yang kita sama-sama kerjakan, baik itu dari redaksi maupun penulis dan juga dukungan dari pembaca, dukungan dari Bapak Ibu semua gitu. Bahkan teman-teman yang menyalurkan atau mendistribusikan renungan harian ini juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kiranya yang kita lakukan dari setiap bagian-bagian masing-masing itu tidak demi kehormatan kita, saya percaya itu. Tetapi kita lakukan dengan penuh kerendahan hati seperti Yesus yang begitu rendah hati, raja tapi turun menjadi bayi ya. Banyak bayi yang menjadi raja, tetapi hanya satu raja yang turun menjadi bayi, yaitu Yesus yang meneladankan kerendahan hati. Dan saya percaya kita lakukan ini semua dengan kerendahan hati dan sukacita, bukan demi kehormatan kita, bukan demi kepentingan kita, tetapi demi kemuliaan Tuhan, dan kiranya semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa, menyegarkan jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Dari saya sekali lagi secara pribadi maupun mewakili tim redaksi, itu yang bisa kami sampaikan, dan kiranya kita terus diberi kesehatan dan Tuhan menyertai sehingga SJBRH bisa bersama-sama kita selenggarakan. Matur nuwun Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Beliau salah satu orang yang paling sibuk ya di belakang layar Bapak Ibu ya, dari karena beliau juga PIC sekaligus koordinir untuk acara SJBR ya, dan Bapak Ibu kalau tulisan Anda dikirim itu langsung ke Bu Dati ya. Dan pagi hari ini kita bersyukur kalau Bu Dati ingatkan kita bahwa kita belajar untuk rendahan hati, itu kuncinya ya, ada rendahan hati ya. Saat kita punya kerendahan hati, Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, bahkan Tuhan terus memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sangat baik sekali. Iya, silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin ada dari Ibu Lilis selaku pampret ya dari renungan harian. Silakan Ibu. Bu Lilis. Ingin berbagi Bu pagi hari ini, silakan. Ya. Terima kasih
Terima kasih juga tadi Mbak Dati sudah mewakili kami selaku redaksi ya. Kiranya semakin menjadi berkat dan memberkati. Ya kalau kita bicara tentang topik hari ini gitu ya, memang jauh lebih enak dan terasa aman kalau kita itu menjadi orang yang selalu menyelaraskan diri dengan keinginan orang ya. Tapi kalau kita selalu mau menyenangkan orang, hati-hati sekali karena kita akan menjadi budaknya. Itu seringkali kita nggak sadar. Karena kalau kita selalu mau menyenangkan orang, kita harus selalu menyesuaikan diri dengan keinginan mereka kan, ya. Selalu ingin menyesuaikan diri dengan keinginan sosial, selalu ingin menyelaraskan diri dengan keinginan kelompok. Jadi akhirnya kita akan kehilangan diri kita. Gitu. Nah, ini sangat hati-hati karena tadi juga sudah disinggung ya, kalau kita kehilangan diri kita malu mengakui Tuhan, kita takut untuk berdiri di atas kebenaran karena kita itu maunya aman, kita mau kanan kiri oke, ya, kita nggak mau konflik, ya. Akhirnya kita nggak tahu lagi siapa diriku. Karena kalau orang mau begini, aku harus begitu. Orang kelompokku mau begini, aku harus menyesuaikan diri dengan mereka. Ya, dan Tuhan juga mengatakan kalau siapa malu mengakui dia di depan manusia, maka Tuhan juga tidak akan mengakui kita kan. Jadi lebih baik kita benar-benar punya sikap walaupun memang benar untuk menjadi orang yang benar dan untuk berdiri di atas kebenaran itu resikonya selalu besar dan selalu ada resiko. Gitu. Lebih mudah untuk menjadi orang baik ya daripada menjadi orang benar. Karena kalau menjadi orang baik kita masih baik di sana, baik di sini, kita merasa seakan-akan kita diterima. Tetapi kalau menjadi orang benar, harus berani untuk berhadapan, harus berani untuk masuk dalam konflik, harus berani untuk bersikap, mengambil sikap walaupun kita sendirian, ya. Dan seringkali itu menjadi bumper, kita menjadi sasaran tembak gitu. Ya, tetapi kalau kita memang mau untuk sungguh-sungguh taat sama Tuhan, Tuhan berkata kita tidak sendirian. Ya. Dan biarlah renungan hari ini boleh menjadi pegangan kita, boleh menguatkan kita, boleh membuat kita tidak takut untuk berdiri di atas kebenaran, dan kita selalu mengingat bahwa lebih baik kita dibela Tuhan, lebih baik kita mencari kehormatan di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia, walaupun di depan mata itu sulit, ya. Tapi kita selalu ingat, kita tidak sendiri, Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih, Pak Sony dan semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Bu Lis selaku pimpinan redaksi dari Renungan Harian. Mengingat kita bahwa kita tidak sendirian, tetap kita bersama Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, tanpa terasa waktu terus berjalan. Ya, mungkin kami silakan Pak Yudi yang menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, ini sudah apa yang kita bersihkan dari hari ini, Pak. Banyak sharing dari Bapak Ibu yang sudah begitu indah dan mungkin memberkati kita semuanya. Silakan Pak Yudi menyampaikan sesuatu. Silakan, Pak. Ya, Pak Sony,
sebagai kata-kata penutup dari saya, ya pada akhirnya bahwa apa yang sangat dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya, sebagai para pengikutnya adalah keselarasan. Ya, maksud saya adalah ya di hati, ya di mulut, ya di perbuatan kita. Jadi ada keselarasan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti tidak akan takut untuk mengakui. Kemudian kita pasti akan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Apa yang menjadi kehendak-Nya, dan seperti yang disampaikan Bu Lilis, kita akan tetap berdiri sebagai pelaku-pelaku kebenaran, sekalipun kita harus banyak menghadapi risiko yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan yang menjadi pembela kita, carilah penghormatan dari Tuhan dengan taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Terima kasih Pak Sony, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Buat tulisan yang Pak Geri berkati semuanya, dan yakin percaya Bapak Ibu semua pagi ini diberkati dan terus tetap semangat dan sukacita. Ya, tanpa terasa waktu terus berjalan dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, mari kita siapkan pagi hari kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Dati dan nanti doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan berdoa dan kami persilakan Ibu Dati. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, monggo kita bersatu di dalam doa akan kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Allah yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena tangan-Mu yang tidak pernah terlambat untuk menopang dan menolong kami, bahkan sepanjang tahun 2022 ini yang sebentar akan kami akhiri. Terima kasih ya Tuhan, kami tak mampu untuk berkata-kata sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk SJBRH, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberkati Pak Yudi yang pagi ini boleh membagikan perenungannya bagi kami semuanya. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kami menghaturkan permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami. Biarlah boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan boleh berjalan di dalam hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Dengan penuh keadilan dan kebenaran. Kami juga berdoa apabila mungkin banyak prediksi yang kurang baik di tahun depan yang akan kami masuki. Oh Tuhan, kami berserah penuh kepada Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan atas kami. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu yang baru, melakukan terobosan-terobosan, dan kami boleh melakukan bagian kami. Sehingga apapun yang menjadi prediksi di tahun depan akan ekonomi, akan keadaan dunia, dan apapun itu, kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan yang penuh berkat dan kekuatan yang tersedia bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami mengucap syukur untuk SJBRH yang sudah berlangsung ini semuanya boleh terselenggara karena berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk para penulis, para pembaca setia RH, para pelanggan, dan rekan-rekan kami yang boleh menyalurkan RH ini, kiranya Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami yang pada saat ini bergabung di dalam SJBRH pagi ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau menilik setiap keberadaan kami, satu persatu Tuhan, keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini tidak sempurna,
kami alaskan di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hati kami dipenuhi dengan luapan syukur kepadamu, karena kami boleh mengalami kasih setia dan pemeliharaanmu, dengan suatu keyakinan bahwa Engkau tetap melanjutkan pertolonganmu dan penyertaanmu. Ada banyak tantangan, rintangan yang baru, namun kami percaya kami aman hidup berjalan di dalam tuntunan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kasih karunia Kristus Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Dati, Pak Santos doanya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan melalui pujian ini sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan buat 1 jam bersama renungan harian pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, syukur pada Tuhan, kita sudah memasuki ujung dari acara, yaitu 1 jam bersama renungan harian. Dan kita rindu makin hari kita makin setia terus membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, dan terutama menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih buat kesetiaan Anda selama ini bersama kami. Ya, tetaplah kita tetap setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih buat Pak Samuel Yudi yang telah berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih.